virus baru yang mau masuk Indonesia, katanya namanya hantavirus. Kok nggak sekalian hantu virus, iblis virus, terus dedemit virus, pocong virus, kuntilanak virus, tuyul virus, suster ngesot virus, kalian apapun itulah, gundurwo virus, apapun itulah. Virus apapun terserahlah. Rakyat Indonesia mah percaya-percaya aja. Mau di lockdown, oke, kita ikuti. Ekonomi dibatasi, kita turuti. Kita hidupnya dibatasi, nggak boleh kemana-mana, kita nurut. Udah mau apa lagi? Dulu COVID juga begitu, udah nggak apa-apa. Sekarang apalagi hantu-hantu itu, nggak apa-apa, udah ayo. Rakyat mah ikut-ikut aja. Kalau memang nanti rapid test, mau naik pesawat, mau kemana-mana, pakai masker, semuanya dibeli, udah kebutuhan-kebutuhan itu, ayo, nggak apa-apa. Rakyat udah siap, udah terbiasa latihan di COVID-19, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yuk, gimana aja, kita ikut sebagai rakyat mah. Enak nanti ya, bisnis pemerintah banyak, semprot-semprot, vaksin apa itu banyak, udah nanti ya. Terserahlah, kita ikut mah jadi rakyat dah, ya. Proyek lagi aja, bos. Ada aja proyeknya, bos. Menkes Budi waspadai hantavirus masuk Indonesia. Rapid test hingga PCR disiapkan. Doyan bener nyusahin rakyat, bos. Ada lagi aja, mau jualan apa sih, bos? Lockdown lagi dong, bos. Susah lagi dong, susah mudik. Harus dekem lagi dong, bos, di rumah, bos. Gak bisa kemana-mana. Pelaku usaha gimana tuh, bos? Yang offline dilarang kemana-mana lagi ya? Kudu di rumah terus ya? Harus patuh pemerintah ya? Suntik lagi aja suntik. Colok hidung ya, colok hidung. Tai. Program makan bergizi gratis masuk lapas. 28 dapur rampung Mei 2026. Apalagi ini, Allah, apalagi ini. Lapas mengelola dapur MBG. Dan targetnya ada 70 dapur MBG di lapas-lapas seluruh Indonesia. Nanti setelah lapas di mana? Di RSJ, iya, di Menur tuh ada, Surabaya. Apa sih tujuan utama MBG ini? Bagi-bagi hasil? Bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi cuan, atau memberikan gizi kepada anak sekolah di Indonesia. Kalau memang fokusnya memenuhi gizi anak-anak Indonesia, ya udah serahkan pada ahlinya. Ya, ahli gizi, koki, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Aduh, nggak tahulah. Pokoknya pemerintahan Presiden Prabowo the best deh, terbaik. Yang paling utama adalah MBG, semuanya dah terbaik. Kalian komen aja lah. Aduh, besok di mana lagi yang enak? Bapak Presiden Prabowo, tolong perhatikan ini. Ada 2 anak panti asuhan di Padang, Sumatera Barat diminta pindah sekolah oleh kepala sekolah karena nunggak biaya seragam 300.000. Tuh Pak Presiden, masih banyak ternyata anak-anak di Indonesia yang kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Menurut saya nih, saran saya nih, MBG di stop untuk orang-orang kaya. MBG fokus kepada anak-anak miskin. Sisa duitnya untuk apa? Untuk biaya sekolah anak-anak miskin serta kebutuhan lainnya. Mulai dari seragam, buku, sepatu, tas, peralatan tulis, buku, semuanya itu dibiayai oleh negara, khusus orang-orang tidak mampu. Gitu loh Pak Presiden. Sekarang percuma mereka dapat MBG, tapi mereka nggak bisa beli sepatu, beli seragam, beli buku, kebutuhan lainnya. Percuma Pak Presiden. Yang utama adalah biaya pendidikannya biar mereka fokus sekolah. Ayolah Pak Presiden, tolong ini kepada staf-staf Presiden, tunjukin video ini kepada Bapak Presiden agar tahu bahwasannya masyarakat Indonesia banyak yang miskin, banyak yang nggak mampu. Tuh salah satunya anak yatim loh, tinggal di panti asuhan loh. Harus disuruh pindah sekolah gara-gara nunggak 300.000. Gimana logikanya, gimana? Pemerintah ini memang kadang-kadang ya nggak adil juga ya. Di Indonesia ternyata bisa loh dapat 900 juta per bulan dari kerja. Serius, tanya aja. Seburuk-buruknya masa Orde Baru ataupun pasca Orde Baru,
Nggak ada itu kita lihat terang-terangan rangkap-rangkap jabatan. Nggak ada itu kita lihat pejabat-pejabat negara malah menjawab-jawab, nyinyir-nyinyirin kritikan rakyatnya. Nggak ada. Termasuk zaman Jokowi, nggak ada itu. Walaupun buruk, ya dulu aku pendukung Jokowi. Tapi kuperhatikan, ternyata begini. Tapi di zaman Bapak Prabowo ini, amburadul. Benar-benar barbar. Di zaman Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, sangat barbar. Terang-terangan kalian tabrak aturan itu. Terang-terangan. Terang-terangan kalian melakukannya. Nggak ada lagi segan kalian kepada rakyat. Nggak ada. Kalian anggapnya Indonesia ini punya kalian. Punya Prabowo Subianto. Punya Gibran. Ya, punya orang-orang yang ada di istana. Nggak ada lagi. Udah terlalu kecil di mata kalian rakyat itu. Ya. Bapak Prabowo Subianto presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Presiden terburuk. Bapak Prabowo sering bertanya kepada masyarakat tapi tidak berubah. Bapak tanya tapi hanya ingin mendapatkan jawaban ya atas pertanyaan Bapak itu. Bapak tidak pernah menerima jawaban tidak. Ketika Bapak menanya apakah MBG itu bermanfaat, ketika buruh mengatakan tidak, Bapak tidak menanya balik, kenapa? Ada apa? Enggak. MBG itu penting. Ketika Najwa Shihab ataupun wartawan senior membuat pertanyaan kepada Bapak, kira-kira menurut Bapak itu tidak Bapak sukai, Bapak tidak pernah memberikan jawaban yang diplomatis, enggak. Selalu langsung mematahkan. Selalu langsung mengatakan ada ante-ante asing. Ada pembiaya asing. Kalau memang ada, tunjukkan. Jangan kita menjadi pemerintah yang manipulatif. Kita sebenarnya pelaku kejahatan itu, tapi kita berlagak korban. Di zaman-zaman dulu, Orde Baru atau pasca Orde Baru, nggak ada itu rangkap-rangkap jabatan. Bahkan AHY mengundurkan diri dia saat mencalonkan menjadi gubernur. Mengundurkan diri, sportif. Tapi zaman Bapak Prabowo, disitulah kita lihat ada militer aktif menjabat sipil, ada polisi aktif menjabat sipil, ada yang dari mantan koruptor menjabatan strategis, ada rangkap-rangkap jabatan, ada orang yang nggak bisa ngomong menjadi menteri, ada yang nggak tahu ngomong menjadi menteri. Pokoknya bernapas, bisa menjilat, dapat itu jabatan, minimal komisaris. Ini Angga Prabowo ini, fix dia 3 jabatan. Ini dia jabatannya. Jadi kita nggak ngarang, aku langsung cek benar atau tidak. Jelas-jelas beliau, pemerintah Bapak Prabowo Subianto melanggar aturan nomor 39 tahun 2008 dan nomor 25 tahun 2009. Jelas aturannya. Tidak boleh pejabat negara ya atau ASN rangkap jabatan. Tidak boleh. Berbenturan kepentingan. Tapi terang-terangan di zaman Bapak Prabowo Subianto apapun bisa. Selagi asal Bapak senang, termasuk Seskap Teddy. Si anak kemarin langsung sudah menjadi letkol dan sedang menjalani sekolah Sesko. Keren. Aturlah Bapak, atur. Ya. Tapi ingat Bapak, rakyat juga punya batas kesabaran. Pasti. Jika terlalu sakit, jika terlalu sangat-sangat memuakkan ataupun terlalu berat ekonomi ini dan kami harus melihat pejabat-pejabat presiden hidup mewah merayakan ulang tahun di Paris, warawiri setiap bulan dalam sebulan 5 kali ke luar negeri, jabatan-jabatan, tunjangan-tunjangan ratusan juta bahkan miliar, rakyat pasti marah. Dan jika rakyat marah, aku punya target tersendiri. Itu aja.